Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok B akan mencoba untuk menginformasikan hasil dari implementasi data warehouse ke SSIS. Untuk itu, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok D. Yang pertama kali yaitu dengan saya sendiri, Nurmi Sarah dengan NRP 9920 24008. Kemudian saya Ali Jazi Rasid dengan NRP 16 2022 015. Saya Farifa Putri dengan NRP 99 2024 Saya Silhi dengan NRP 16 2022 004. Adapun cakupan pembahasan yang akan kami presentasikan pada kali ini itu meliputi pendahuluan. Di sini kami akan merincikan mengenai deskripsi datasetnya secara rinci. Kemudian akan dilanjutkan oleh landasan teori, dan yang terakhir itu perancangan. Di perancangan ini akan dilakukan implementasi SSIS-nya. Sebelumnya, dataset itu sendiri merupakan kumpulan data yang diatur dalam format yang terstruktur seperti tabel atau file dan berisi informasi dari berbagai sumber. Nah, dataset ini itu bisa dapat berupa data numerik, teks, gambar, atau gabungan dari semuanya. Keberagaman jenis dataset ini memungkinkan aplikasi dalam berbagai industri dan disiplin ilmu. Dataset ini itu merupakan data transaksi penjualan dari sebuah supermarket superstore yang berada di Amerika Serikat. Data ini kami ambil dari Kaggle dan mencakup informasi lengkap tentang performa penjualan di berbagai wilayah, segmentasi pelanggan, kategori produk, dan keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi. Pada dataset ini meliputi atribut penting seperti tanggal, wilayah penjualan, kategori produk, subkategori, kuantitas, harga, diskon, keuntungan, dan segmen pelanggan. Dataset Superstore ini digunakan untuk menganalisis pola penjualan berdasarkan lokasi dan tipe pelanggan, dan juga mengevaluasi pengaruh diskon terhadap keuntungan, serta memahami produk mana yang paling berkontribusi. Selanjutnya, sumber dataset yang kami peroleh itu kami dapatkan dari Kaggle, di mana bersumber dari data penjualan dan perusahaan retail fiktif yang dibuat untuk tujuan analisis bisnis dan eksplorasi data. Dataset ini itu dirancang menyerupai data asli, mencakup informasi transaksi seperti kategori produk, segmen pelanggan, wilayah geografis, dan kinerja penjualan di Amerika Serikat. Berikut link referensi datasetnya. Nah, untuk ukuran data set itu sendiri, pada data mentah dari Excel source terdapat 9.994 data penjualan di supermarket berdasarkan lokasi pada Amerika Serikat, dan 19 kolom yang mendokumentasikan informasi terkait penjualan, pelanggan, serta rincian produk yang dijual. Dan selanjutnya itu adalah deskripsi atribut yang akan dijelaskan oleh Silhi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi atribut. Di sini ada jenis data yang terkandung di dalam data sumber data yang akan kami analisis. Yang pertama itu ada jenis data yang terkandung pada dataset atau superstore. Yang pertama itu adalah seed mode, segment, country, city, state, region, dan lain sebagainya. Itu tipe datanya ada teks atau string. Kemudian ada postal code. Postal code itu tipe datanya numerik atau bisa dalam integer atau string tergantung format kode posnya. Kemudian ada sales code, ada sales, profit, atau diskon. Ini tipe datanya numerik atau biasanya berupa float atau untuk mendukung nilai desimal. Biasanya berupa float untuk mendukung nilai desimal. Jadi biasanya tipe data dari quantity ini adalah integer untuk mencatat jumlah unit yang dimiliki. Selanjutnya ada struktur data dari data superstore itu sendiri. Di sini ada seed mode, di mana yang menjadi data atribut adalah seed mode. Kemudian deskripsinya adalah metode atau kelas pengiriman yang dipilih oleh pelanggan untuk mengirim produk. Kemudian untuk keterangan di sini ada first class, ada second class, ada standard class, dan ada Sunday. Di sini mungkin saya bisa menjelaskan salah satunya. Di sini ada first class, itu pengiriman dengan prioritas tinggi dengan cenderung lebih cepat tapi lebih mahal dengan kelas pengiriman yang lain. Kemudian di bagian segmen itu data atributnya pilihnya segmen. Kemudian deskripsi dari segmen itu sendiri adalah kategori atau segmen pelanggan yang melakukan transaksi. Di sini ada keterangannya. Contohnya dari segmen itu adalah consumer dan home office. Consumer itu pelanggan individu yang membeli untuk kebutuhan pribadi
dan selanjutnya sudah dijelaskan di dalam sedikit presentasinya. Selanjutnya adalah pada bagian country. Di sini tentunya data atributnya adalah country, deskripsinya adalah negara tempat pelanggan berada saat melakukan transaksi, dan keterangannya adalah contohnya itu contoh dari country-nya adalah United States atau US, data penjual presenter di negara Amerika Serikat. Selanjutnya ada seperti tentunya data atributnya adalah seperti, dan deskripsinya adalah kota di mana pelanggan berada atau transaksi dilakukan. Nah, untuk keterangannya sendiri merujuk kepada 531 kota yang ada di Amerika Serikat. Contohnya ada Los Angeles dan lain sebagainya. San Francisco juga ada di sini. Selanjutnya ada state. Tentunya data atributnya adalah state, dan deskripsi dari state sendiri adalah negara bagian atau provinsi pelanggan atau transaksi berada. Kemudian untuk keturunannya adalah contoh California, Florida, dan lain sebagainya. Dan di sini ada postal code, data atributnya tentunya postal code, dan deskripsi dari postal code kode pos dari lokasi pelanggan atau pengiriman. Kemudian keterangan di sini adalah contoh dari postal code-nya, misalnya 41047741 dan 1911. Kemudian ada region, tentunya data atributnya adalah region, dan deskripsi dari region itu sendiri adalah wilayah atau area besar tempat pesanan dikirim atau transaksi terjadi. Nah, keterangan itu contoh dari region itu adalah South, Central, East, West. Di sini kemudian ada bagian kategori. Tentunya data atributnya juga sama halnya kategori, dan deskripsi dari kategori itu sendiri adalah kategori produk yang dibeli oleh pelanggan dalam transaksi. Nah, keterangannya itu di sini contoh dari kategori itu ada furniture, office supplies, kemudian ada teknologi. Dan yang selanjutnya adalah subkategori dan subkategori, dan deskripsi dari subkategori adalah yang lebih spesifik dari produk yang dijual. Jadi di sini lebih spesifik karena subkategori, dan keterangannya adalah contohnya bookcase, label, paper, storage, dan lain sebagainya. Jadi di subkategori ini data-data yang lebih spesifik. Kemudian ada sales atau penjualan, tentunya yang menjadi data atributnya adalah sales. Terus deskripsi dari sales itu sendiri adalah jumlah penjualan. Di sini sales merujuk pada jumlah penjualan untuk setiap transaksi dalam bentuk nilai dolar. Contohnya itu dalam 1.98 untuk penjualan dengan USD yang dibulatkan dengan dua angka di belakang koma. Contohnya 261.96. 731.94 untuk penjualan dengan USD yang dibulatkan dengan dua angka di belakang koma. Penjelasannya berbeda. Kemudian ada quantity, data atribut yang menjadi data atributnya adalah quantity. Deskripsi dari quantity sendiri adalah jumlah unit produk yang terjual dalam transaksi. Contohnya itu diukur menggunakan kilogram berat. Ini ada contohnya 2, 3, 4, ini masuk bagian quantity. Ada 2, 3, dan di sini ada diskon. Yang menjadi data atributnya tentunya adalah diskon, dan deskripsi dari diskon itu sendiri adalah presentasi diskon yang diterapkan pada transaksi. Contohnya diskon 20% ditulis 0,20, jadi tidak ditulis dalam presentase tapi ditulis dalam bentuk desimal 0,1. Selanjutnya ada profit. Jadi yang menjadi data atribut di sini adalah profit. Kemudian deskripsi dari profit itu sendiri adalah di sini keuntungan yang diperoleh dari transaksi dalam US dollar atau USD. Kemudian keterangannya itu contohnya 41.91. Jadi angka yang di belakang koma itu sebenarnya nilainya panjang tapi dibuatkan menjadi dua angka di belakang koma, jadi 41.91 dan 219.58,28. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Data warehouse atau skema Snowflake dan skema star. Dalam data warehouse, skema bintang dan skema Snowflake adalah model populer yang digunakan untuk mengorganisir data mart. Kedua skema ini memiliki struktur unik dan penerapan yang berbeda tergantung pada kebutuhan data perusahaan. Skema bintang memiliki tabel fakta di pusat dan dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi yang tidak dinormalisasi sehingga membentuk pola menyerupai bintang. Tabel fakta menyimpan data utama, sementara tabel dimensi seperti dim product, dim store, dan dim time memberikan konteks tambahan. Struktur ini mempermudah akses data tetapi berisiko mengandung data berulang. Sementara Snowflake Scheme adalah varian dari skema bintang dengan tabel dimensi yang dinormalisasi. Proses normalisasi ini disebut snowflaking untuk mengurangi redundansi data dengan memecah tabel dimensi menjadi subtabel tambahan sehingga membentuk pola seperti salju. Struktur ini menghemat ruang penyimpanan namun
membutuhkan lebih banyak proses join saat mengakses data. Pada gambar ini, tabel fakta di tengah dengan tabel-tabel dimensi di sekelilingnya menyerupai bintang. Warna untuk tabel faktanya disarankan berbeda dari tabel dimensi untuk memperjelas perbedaan fungsi. Pada gambar ini menggambarkan tabel fakta di tengah, namun tabel dimensi terhubung melalui tabel subdimensi tambahan untuk menggambarkan proses snowflaking. Struktur ini lebih kompleks dan shiftable, dapat ditunjukkan dengan garis tambahan dari tabel dimensi utama. Pada dimensional modeling, model dimensional adalah rancangan logis yang digunakan dalam data warehouse untuk menyajikan data secara standar dan intuitif, dengan tujuan mendukung akses cepat dan analisis data yang efisien. Menurut Kimball and Rose, pada tahun 2013, model ini mengadaptasi pendekatan entity relationship atau JAR dengan beberapa batasan tertentu, termasuk pemisahan antara tabel fakta dan tabel dimensi sebagai komponen utamanya. Tabel fakta dan tabel dimensi, seperti tadi menurut Kimball and Rose pada tahun 2013, tabel fakta adalah inti dari tabel dimensional yang tersimpan data kuantitatif atau numerik untuk mengukur kinerja atau hasil dari suatu proses bisnis, seperti penjualan, persediaan, atau transaksi. Tabel fakta memiliki primary key, composite yang terdiri dari beberapa foreign key yang menghubungkan dengan tabel dimensi. Sebagai contoh, dalam data penjualan, tabel fakta bisa memiliki foreign key yang terkait dengan tabel dimensi produk, pelanggan, waktu, untuk memberikan konteks keterkaitan yang lebih jelas. Sebagaimana dijelaskan Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel dimensinya. Dimensi yang pertama yaitu dimensi pengiriman. Terdapat 4 ship mode, yaitu standard class, first class, second class, dan same day. Tabel dimensi pengiriman menyimpan informasi terkait mode pengiriman, dan tabel ini tuh membantu dalam mengelola opsi pengiriman yang dapat dipilih pelanggan sesuai kebutuhan layanan. Kedua, dimensi segmen. Segmen ini ada 3, seperti yang bisa dilihat pada tabel. Itu ada consumer, corporate, home office. Tabel dimensi segmen ini menyimpan informasi mengenai kategori atau segmen pasar. Tabel ini tuh membantu dalam analisis data berdasarkan segmen untuk memahami preferensi atau kebutuhan pelanggan di setiap kategorinya. Dimensi lokasi. Tabel dimensi lokasi menyimpan informasi terkait wilayah geografis dengan kolom ID lokasi, city, state, postal code, dan ID wilayah. Setiap entry mencakup ID lokasi sebagai identitas unik, city untuk kota, state untuk negara bagian. Nah, tabel ini berguna untuk menganalisis data yang berfokus pada perbedaan geografis, membantu memahami pola bisnis dan preferensi pelanggan di berbagai lokasi. Nah, ini tuh adalah contoh data untuk tabel dimensi lokasinya sendiri. Data aslinya itu ada 600 kota dengan state dan postal code yang berbeda-beda. Dimensi wilayah ada 4 wilayah, yaitu South, West, Central, dan East. Tabel dimensi wilayah menyimpan informasi terkait area atau wilayah geografis yang lebih spesifik. Tabel ini tuh berguna dalam analisis data berdasarkan wilayah untuk memahami variasi pola bisnis dan preferensi. Baik, untuk dimensi kategori sendiri ini dia menyimpan informasi terkait jenis atau kategori produk atau layanan. Nah, setiap entry ini mencakup ID sebagai entitas unik dan kategori untuk menggambarkan jenis kategori seperti furniture, office supplies, dan teknologi.
Nah, tabel dimensi jenis produk menyimpan informasi mengenai tipe produk dan subkategorinya. Setiap entry mencakup ID jenis produk sebagai identitas unik dan subkategori untuk menggambarkan subkategori yang lebih spesifik. Contohnya seperti bookcase, chairs, labels, tables, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah fact table. Nah, fact table ini atau tabel fakta berisi foreign key dari tabel dimensi yang lainnya, seperti ID fakta sales, ID pengiriman, dan ID lainnya. Dan tabel ini juga memuat dimensi-dimensi yang memberikan konteks terhadap data, serta ukuran atau measure yang digunakan, atau data berupa angka untuk mengukur kinerja atau hasil dari proses bisnis yang sudah dianalisis. Nah, ini adalah contoh tabel fakta sales atau fact table dari studi kasus kita, di mana tabel ini menyimpan data transaksi yang menghubungkan berbagai dimensi dengan metrik yang dapat dianalisis seperti penjualan. Nah, isinya itu adalah ID fakta sales yang merupakan identifier dari setiap row-nya, kemudian ID pengiriman, ID segmen, dan lain-lain itu adalah foreign key dari tabel dimensi sebelumnya. Kemudian ada sales, itu adalah measure untuk studi kasus kita. Kemudian masuk ke perancangan. Nah, ini adalah hasil perancangan untuk studi kasus kami yang menggunakan model star scheme dengan gabungan snowflake. Snowflake ini digunakan untuk menjelaskan dimensi wilayah pada dimensi lokasi, sehingga ID wilayah pada tabel dimensi wilayah akan menjadi foreign key dari tabel dimensi lokasi, sedangkan tabel dimensi lainnya akan menjadi foreign key bagi fact table. Mungkin untuk selanjutnya akan melakukan penjelasan mengenai implementasi pada Visual Studio. Ini adalah rancangan database pada SQL Server yang dimana mereka menggunakan model star scheme dan snowflake untuk tabel dimensi wilayah untuk menjelaskan dimensi lokasi. Kemudian pada query kita akan membuat sebuah database yang bernama Superstore, kemudian gunakan database tersebut. Nah, setelah itu buat tabel-tabel dimensi yang berisi seperti tabel dimensi segmen berisi ID segmen dan segmen untuk menjelaskan segmen pembeli. Nah, ID untuk setiap tabelnya menggunakan auto increment yang diset sebagai identity 1,1, maka setiap data yang ditambahkan akan bertambah 1. Setelah semua tabel dimensi dibuat, maka buat fact table yang mencocokkan foreign key untuk setiap tabel dimensi. Seperti contoh, ID pengiriman dibuat foreign key pada kolom ID pengiriman yang mereferensikan tabel dimensi pengiriman dengan mengambil ID pengiriman. Kemudian masukkan measure yang sudah dibuat pada Excel source sebelumnya, seperti sales, tipe datanya desimal dengan panjang data maksimal 8 dan angka di belakang koma adalah 2, kemudian quantity integer dan diskon dan profit diset sebagai desimal. Mungkin selanjutnya akan menjelaskan implementasi SSIS untuk studi kasus Superstore. Yang pertama, dimensi segmen akan dijelaskan oleh Nicholas.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data flow dari dimensi wilayah. Dan tentunya langkah pertama adalah seperti langkah sebelumnya, kita mengimportkan data-data kita sesuai dengan studi kasus kita berasal dari Kaggle. Di sini pada Excel Source Editor kita memilih sampel superstore, di mana sampel superstore itu sesuai dengan studi kasus kita yang datanya kita ambil dari Kaggle. Kemudian pada bagian kolom kita memilih region karena atribut region ini memuat data-data mengenai wilayah, dimensi wilayah. Kemudian klik OK. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah data conversion. Di sini juga kita memilih atribut region karena fokus kita adalah data flow dari region, dan kita juga mengubah tipe data yang awalnya dari Excel Unicode menjadi string karena data conversion ini mengubah tipe data tujuannya agar kompatibel dengan yang ada di database. Kemudian langkah selanjutnya adalah tahap sort, di mana pada tahap sort ini tujuannya adalah untuk menghilangkan redundansi data. Pada Sort Transformation Editor, kita memilih copy of region yang sebelumnya sudah dilakukan conversion. Dan kita juga tidak lupa untuk remove row with duplicate sort values untuk menghapus data-data yang redundansi. Kemudian kita mengkoneksikan dengan OLEDB destination atau dengan database yang sudah kita buat. Di sini tentunya kita memilih DBO dimensi wilayah karena fokusnya adalah data flow dimensi wilayah. Kemudian dilakukan mapping. Di sini copy of region kita masukkan ke dalam region atau atribut yang sudah kita buat sebelumnya. Copy of region itu data yang sudah dilakukan konversi. Kemudian di sini ada ID wilayah. ID wilayah tidak dilakukan mapping karena ID ini sifatnya auto increment. Baik, kemudian ini adalah dimensi lokasi. Ini tahapnya dilakukan setelah melakukan implementasi pada tabel dimensi wilayah, karena tabel dimensi lokasi ini dia bertipe snowflake yang akan mengambil foreign key pada tabel dimensi wilayah. Yang pertama, kita akan mengimport dataset dari Excel source yang sudah diambil dari Kaggle. Kemudian di kolom kita akan memilih atribut city, state, postal code, dan region. Region ini akan digunakan untuk mencocokkan values untuk mendapatkan ID wilayah pada dimensi wilayah. Kemudian ada komponen data conversion, ini digunakan untuk mengubah tipe data yang asalnya Unicode pada Excel source akan diubah menjadi tipe data string. Kemudian yang postal code, dia adalah integer, maka diubah menjadi integer agar kompatibel dengan database. Kemudian komponen lookup. Komponen lookup digunakan untuk mencocokkan value pada tabel yang dituju dan mengembalikan ID, atau secara simpelnya untuk mencari foreign key. Nah, tabel di sini adalah tabel yang digunakan untuk tabel yang di sini yang digunakan adalah tabel yang akan digunakan untuk mencocokkan values, yaitu tabel dimensi wilayah karena kita akan mencari ID wilayah. Kemudian pada mapping, pada tabel sebelah kanan ini adalah tabel yang berada pada database, yaitu tabel dimensi wilayah yang berisi ID wilayah dan region. Nah, di checklist ini digunakan untuk value yang akan dikembalikan ketika value-nya cocok. Nah, kita akan mencocokkan copy of region yang sudah dikonversi sebelumnya dengan atribut region pada database. Kemudian dia akan mengembalikan ID wilayah sebagai kolom baru. Kemudian ada derive column. Nah, derive column ini komponen digunakan untuk menambahkan sebuah kolom baru di luar dari kolom yang kita ambil dari Excel. Nah, fungsinya karena kita akan membutuhkan kolom ID wilayah, maka kita membutuhkan sebuah kolom baru. Nah, derive column name ini adalah kolom baru yang akan dibuat, kemudian akan di-add as a new column, dan expression ini adalah value dari kolom baru tersebut.
Kemudian ada komponen sorting. Sorting ini digunakan untuk melakukan sorting data agar tidak ada redundansi data. Nah, karena pada data mentah terdapat ribuan data, sedangkan kita hanya akan mencatat nama kota yang ada pada Amerika Serikat, maka copy of city yang dipilih untuk dilakukan sorting ini akan menghilangkan data dari ribuan menjadi 531 kota di Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada OLEDB destination. Untuk melakukan koneksi terhadap database, yang dipilih adalah tabel dimensi lokasi. Kemudian pada mapping, kita akan melakukan mapping pada semua atribut yang telah dipilih dan dibersihkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kolom ID wilayah atau foreign key yang sudah kita dapatkan dari hasil lookup akan menjadi value dari kolom ID wilayah. Selanjutnya adalah tabel dimensi kategori yang akan dijelaskan oleh Sarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow dari dimensi kategori. Pada tahapan pertama ini kita akan melakukan proses Excel search, di mana pada proses ini itu kita akan mengimpor data Excel-nya. Di sini sudah terlihat nama sheet of Excel-nya, yaitu sampel superstore. Dan pada kolomnya ini kita memilih atribut, yaitu atribut yang dipilih adalah kategori. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses data conversion, di mana tujuannya di sini adalah untuk mengubah tipe data yang awalnya itu adalah Unicode menjadi string. Setelah mengubahnya, kita bisa ngeklik OK. Setelah melakukan data conversion, dilanjutkan dengan proses sort atau sorting. Di sini itu tujuannya untuk mengatasi data yang mengatasi redundansi pada data. Fungsi yang berguna pada form ini yaitu adalah remove rows with duplicate sort values. Di sana dicentang, lalu klik button OK. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pendestinasian melalui fungsi OLEDB destination. Nah, di dalam ini kita diminta untuk memilih nama table atau memilih tabel yang bakalan didestinasikan. Di sini kita memilih tabel dim kategori. Selanjutnya, kita akan melakukan mapping terhadap tabel yang sudah dipilih tadi. Pada tabel yang sebelah kiri itu dilihat copy of kategori, kemudian di mapping kepada tabel yang sebelah kanan melalui atribut kategori. Nah, selanjutnya itu adalah dimensi jenis produk yang akan dijelaskan oleh Diva. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data flow dari jenis produknya sendiri. Yang pertama kita harus mengimpor data Excel yang sudah kita ambil dari Kaggle-nya sendiri, yaitu studi kasus Superstore. Lalu kita pilih atribut subkategori, karena ini jenis produk. Lalu klik OK. Oke, lalu kita ke bagian data conversion. Itu tuh tujuannya kita agar mengubah data yang di Excel itu awalnya Unicode menjadi string agar jenis datanya itu kompatibel. Lalu pilih copy of segmennya sesuai dengan data sebelumnya. Lalu checklist semua atribut. Lalu klik OK. Lalu kita ke bagian di checklist kopinya yang udah kita konversi tadi. Lalu jangan lupa untuk dicentang rows yang di bawah biar datanya itu gak redundansi karena datanya itu banyak. Lalu kita ke OLEDB untuk mengkoneksikan database-nya sendiri. Lalu pilih tabel jenis produk. Lalu kita ke mapping. Nah, di bagian mapping ini tuh di data copy of subkategorinya itu kita mappingin ke subkategorinya. Nah, kalau untuk ID-nya sendiri nggak usah di mappingin karena itu udah auto increment. Nah, kita lanjut ke bagian data flow dimensi pengiriman. Itu sama aja kayak yang sebelumnya.
langkah-langkahnya itu yang pertama kita mengimpor data Excelnya dulu. Lalu kita pilih data sampel dari Superstore yang udah kita ambil dari Kaggle. Lalu itu kita datanya itu kita conversion. Lalu di data conversion ini tuh sama aja kayak tadi, kita tuh ngubah data yang awalnya jenis datanya itu dari Unicode menjadi string biar kompatibel. Lalu itu kita checklist yang ship modenya karena ini pengiriman. Lalu klik OK. Lalu kita lanjut ke sort. Nah, di sini tuh jangan lupa di checklist yang copy of ship modenya yang udah kita konversiin tadi. Terus jangan lupa di checklist di bagian remove di bawah biar datanya itu gak redundant. Terus yang selanjutnya itu tuh kita pilih di tabel dimensi pengiriman. Karena ini kan bagian pengiriman, lalu di mapping itu di copy of ship modenya itu kita mappingin ke ship modenya sendiri. Nah, untuk ID pengirimannya itu nggak usah di mappingin karena itu tuh udah bersifat auto increment. Dan yang terakhir adalah implementasi dari fact table. Fact table ini berisi dari kumpulan FK-FK dari tabel dimensi sebelumnya dan measure atau data berupa angka. Yang pertama melakukan import dataset, dan kolom yang dipilih adalah seluruh kolom yang telah ada pada tabel dimensi sebelumnya seperti ship mode, segment, city, dan lain-lain. Kemudian untuk measure-nya ada sales, quantity, discount, dan profit. Kemudian dilakukan konversi data untuk mengubah tipe datanya agar kompatibel dengan database. Untuk tipe data teks akan diubah menjadi string, bilangan bulat menjadi integer, dan bilangan desimal akan diubah tipe datanya menjadi desimal. Kemudian ada fungsi lookup. Fungsi lookup ini digunakan untuk mencocokkan values agar mendapatkan foreign key dari masing-masing tabel dimensi. Nah, lookup yang pertama digunakan tabel dimensi segmen untuk mencari ID segmen. Nah, kemudian untuk mappingnya dipilih copy of segment untuk dicocokkan value-nya pada atribut segmen pada tabel tersebut, dan dia akan mengembalikan ID segmen sebagai kolom baru. Kemudian lookup yang selanjutnya adalah untuk tabel dimensi lokasi. Tidak perlu dilakukan lookup untuk tabel dimensi wilayah karena tabel dimensi lokasi sudah menjelaskan dimensi wilayah. Kemudian untuk mappingnya dicocokkan values copy of city dengan atribut city pada tabel tersebut, dan dia akan mengembalikan ID lokasi sebagai kolom baru. Kemudian lookup selanjutnya dia akan melakukan pencocokan data pada dimensi kategori, yang dia akan mencocokkan value dari ID. Kenapa Sarah? Kamu raise hand kah? Oh, oke. Untuk lookup selanjutnya digunakan tabel dimensi kategori untuk melakukan pencocokan data. Dia akan mencocokkan atribut kategori, copy of kategori dengan atribut kategori pada tabel tersebut, dan dia akan mengembalikan ID kategori sebagai kolom baru. Kemudian lookup selanjutnya dia akan mencari pada tabel dimensi jenis produk untuk mencari ID jenis produk. Dia akan mencocokkan values dari atribut copy of subkategori dengan subkategori pada tabel tersebut, dan akan mengembalikan ID jenis produk sebagai kolom baru. Dan lookup yang terakhir digunakan untuk mencari ID pengiriman pada dimensi pengiriman. Dan kolom yang di mapping adalah atribut copy of ship mode dengan atribut ship mode pada tabel tersebut, dan akan mengembalikan ID pengiriman pada kolom baru. Dan yang komponen terakhir adalah oleh DB destination. Nah, di sini tabel yang digunakan adalah fact table, dan mapping yang dilakukan adalah semua kolom yang telah dibersihkan dan dicari ID-nya sebagai foreign key, kemudian di mapping sesuai dengan atribut yang ada pada database.
Kemudian untuk sales, quantity, discount, dan profit, ini akan menjadi measure-nya. Itu adalah implementasi dari seluruh tabel dimensi dan fact table. Selanjutnya akan dilakukan percobaan run untuk mencoba project ini. Baik, seperti yang sudah terlihat pada output dari Project Visual Studio bahwa semua tabel dimensi dan fact table telah berhasil dieksekusi. Maka kita akan coba buktikan melalui SQL Server. Nah, contohnya pada dimensi segmen, maka dia akan menampilkan jenis-jenis segmentasi pelanggan. Nah, ini ada 3 value, ada consumer, corporate, dan home office. Kemudian contoh untuk dimensi lokasi ini akan mencatat kota-kota yang ada di Amerika Serikat dan datanya ada 531 dan ini isinya berisi semua kota-kota yang ada di Amerika Serikat. Dan ini ID wilayah ini dia akan menjelaskan dimensi wilayah. Ini adalah foreign key dari ID wilayah di tabel dimensi wilayah. Contohnya ini ada Central, East, South, dan West. Kemudian dimensi pengiriman, dia akan mencatat jenis-jenis pengiriman yang tersedia, seperti first class, same day, second class, dan standard class. Dan untuk kategori, ada jenis kategori apa saja pada produk, ada furniture, office supplies, dan teknologi. Kemudian untuk jenis produk, contohnya ada aksesoris, bookcase, chairs, dan lain-lain. Ini ada 17 data. Dan yang terakhir ada fact table. Nah, fact table ini berisikan foreign key dari masing-masing tabel dimensi dan measure-nya. Nah, ini adalah isi data dari fact table. Ini ID fakta sales adalah ID untuk setiap fact table-nya. Ada 9.994 rows. Dia ada 4 FK. Ada ID pengiriman, ID segmen, ID lokasi, kategori, dan jenis produk. Untuk measure-nya ada 4, ada sales, quantity, discount, dan profit. Nah, ini ID lokasi untuk mencatat kotanya. Misalkan kita akan mencari ID lokasi 1, maka akan muncul seperti ini. Dia ada di urutan ke 9.200. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.